Hai, kembali lagi di vlog aku Jelila. Dan hari ini aku ingin cerita tentang perusahaan jamu Nyonya Menir. Perusahaan jamu Nyonya Menir pastinya sudah tidak asing lagi ya guys di telinga kita. Perusahaan jamu yang sudah ada sejak tahun 1919 ini merupakan cikal bakal perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Tapi sayangnya di tahun 2017 perusahaan Nyonya Menir ini mengalami pilot dan akhirnya harus ditutup untuk selama-lamanya. Gimana sih cerita dari perusahaan jamu Nyonya Menir dan awal mula berdirinya dan siapakah Nyonya Menir itu? Saksikan dan simak terus video aku ya. Where we went wrong. Think of what else I could have done. Would have given my heart. Di balik berdirinya perusahaan jamu Nyonya Menir karena diambil dari nama beliau nih. Ibu Menir sendiri terlahir dengan nama Lau Ping Nio. Beliau lahir tahun 1895 di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, nama Menir sendiri nih diambil dari proses penumbukan padi yang ditumbuk menjadi halus disebut menir karena pada saat itu ibunya Menir ini, ibu Menir kecil ini katanya konon pada saat mengandung itu ngidam menir. Jadi akhirnya Ibu Menir Lau Ping Nio ini dipanggil menjadi Menir dengan ejaan Belanda pada saat itu. Nyonya Menir menikah dengan seorang pria asal Surabaya bernama Ong Bian Wan. Lalu kemudian di tahun 1900-an beliau pindah ke Semarang. Di sana pada saat masa sulit, pada saat penjajahan Belanda itu mereka mengalami masa-masa yang sulit nih, dan suaminya ketika itu mengalami sakit keras nih guys. Terus berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya Ibu Menir berinisiatif membuat jamu dengan ilmu dari ibunya nih. Nah, nggak disangka dari jamu yang Ibu Menir buat ini suaminya sembuh. Dari situlah kemudian Nyonya Menir atau Ibu Menir ini semakin giat nih membuat jamu. Jadi kalau ada tetangganya atau kerabatnya yang sakit, beliau membuatkan jamu untuk dijadikan obat. Dan sejak saat itu beliau mencantumkan nama Nyonya Menir dan potret dirinya di kemasan jamu yang diproduksi oleh Ibu Menir. Tahun 1919 akhirnya berkat dukungan keluarga berdirilah pabrik jamu Nyonya Menir yang merupakan cikal bakal perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Selain itu, beliau juga membuka toko di Semarang, dan di tahun 1940 salah satu anaknya ini yang bernama Noni hijrah ke Jakarta dan membuka cabang baru toko jamu Nyonya Menir di Jalan Juanda, Pasar Baru. Kemudian Ibu Menir dan anak-anaknya bahu-membahu untuk membangun perusahaan Nyonya Menir ini nih. Salah satu anaknya bernama Hans Ramana bertanggung jawab penuh atas perusahaan jamu Nyonya Menir. Tapi sayangnya di tahun 1976 anaknya yang merupakan penanggung jawab perusahaan jamu ini meninggal dunia. Dan 2 tahun kemudian di tahun 1978 Ibu Nyonya Menir meninggal dunia. Meninggal Nyonya Menir, perusahaan pabrik Nyonya Menir ini mulai goyah nih guys, karena di tahun 1985 terjadi perseteruan antara kelima cucunya yang merupakan pewaris pabrik jamu Nyonya Menir ini. Bahkan pada saat itu perseteruan ini melibatkan ratusan bahkan ribuan karyawan dan berlanjut di konflik kedua di tahun 1989 sampai 1994.
Di tahun 1995 terjadi perpecahan saham atau pelepasan saham yang kemudian perusahaan jamu Nyonya Menir ini dipegang oleh Charles Sairang, salah satu cucu Nyonya Menir, karena keempat cucu yang lain memisahkan diri dari perusahaan jamu Nyonya Menir. Tahun 2006 PT Jamu Nyonya Menir ini melakukan perluasan ekspansi ke Taiwan setelah sebelumnya melakukan ekspansi ke negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Australia, Belanda, dan Amerika. Sebelumnya, perusahaan Jamu Nyonya Menir ini mengalami konflik internal. Di tahun 2015, perusahaan jamu Nyonya Menir dihadapkan oleh permasalahan hutang piutang nih guys, yang menyebabkan penunggakan gaji karyawan hingga berminggu-minggu. Dan di tahun 2017, perusahaan jamu Nyonya Menir dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Jamu Nyonya Menir merupakan perusahaan jamu legendaris di Indonesia nih guys. Di tahun 1984 didirikan museum jamu pertama di Indonesia, yaitu Museum Jamu Nyonya Menir di Semarang, yang merupakan pusat informasi dan cagar budaya serta media pelestarian warisan budaya tradisional. Oke, sekian dulu video aku kali ini, dan tetap saksikan video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa.